Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ismi Azizah, umur saya 17 tahun. Saya dari SMA Negeri 9 Bandung. Saya mengikuti lomba Piala Gubernur kategori News Anchor. Selamat pagi pemirsa, kabar pagi kembali menyapa Anda hari ini. Saya akan menghadirkan berita terkini kondisi pembelajaran di Kota Bandung setelah pandemi dan berita lainnya terkait wisata di Kota Bandung. Bersama saya Gita Ismi Azizah, inilah kabar pagi selengkapnya. Pemirsa, kondisi pendidikan pasca pandemi menimbulkan banyak tantangan bagi semua pihak. Menurut Kepala SMA Negeri 9 Bandung, Andang Segara, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan berkaitan dengan pendidikan pasca pandemi. Salah satunya, mempersiapkan anak kembali ke sekolah yang selama 2 tahun belajar di rumah. Selain itu, Andang Segara juga berharap bantuan sarana dan prasarana ke sekolah secara merata disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Memang luar biasa, satu dilihat dari faktor guru, sekolah harus berupaya menyiapkan guru-guru yang profesional. Selain itu juga kita memang mempersiapkan dengan kondisi anak yang sudah 2 tahun belajar di rumah, itu kondisinya sangat luar biasa sehingga pada saat mereka ke sekolah berangkat dari nol kembali. Harapan ke depan kepada pemerintah, memang saya selaku kepala sekolah berharap bahwa aturan-aturan yang ada, kebijakan pemerintah harus betul-betul berpihak kepada pendidikan. Alokasi dana yang mencukupi, bantuan-bantuan sarana prasarana ke sekolah secara merata yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Masalah bantuan-bantuan keuangan seperti BOS, BOPD itu lebih lancar lagi sehingga kami dari pihak sekolah bisa memberikan layanan yang optimal kepada seluruh siswa sehingga akhirnya didapat. Sementara itu, Wakasek Kurikulum SMA Negeri 9 Bandung Syafaat mengatakan terjadi penurunan akademis dan karakter siswa sebagai efek dari pandemi. Untuk mengembalikan ke kondisi normal, guru harus menerapkan strategi bagaimana caranya anak kembali tertarik belajar. Selain itu, Syafaat juga berharap pemerintah secepatnya memulihkan perekonomian agar orang tua bisa memfasilitasi anaknya untuk sekolah. 2 tahun terakhir kelihatannya setelah kita masuk kembali sekolah ya 3 minggu atau 4 minggu itu akan kelihatan perbedaan karakternya. Jadi dari emosionalnya, dari sikapnya itu walaupun tidak semuanya tapi kalau Bapak nilai umumnya menurun. Kalau pandemi ini tidak segera berakhir, kondisi khususnya sekolah kita ini akan semakin menurun. Kalau Bapak berharap mereka itu kembali ke kondisi normalnya, kemudian semangat belajarnya muncul, harus menerapkan strategi gimana caranya supaya anak kembali tertarik belajar. Motivasi awal aja dulu. Pemerintah harus menentukan kebijakan bahwa khusus di Kota Bandung atau di Jawa Barat sekolah full 100%. Berharap pada pemerintah bisa memulihkan perekonomian sehingga orang tua yang anaknya sekolah itu tidak terbebani dengan ekonomi. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Berdiam diri atau berkumpul bersama teman di sebuah kedai kopi sudah menjadi kebiasaan banyak orang, terutama di Kota Bandung. Tanpa kita sadari, setiap jarak 1 km di jalanan di Kota Bandung pasti ada coffee shop. Setiap tempat memiliki tema yang berbeda-beda dan cita rasa tersendiri. Seringkali coffee shop dijadikan tempat untuk sekedar berbincang bersama teman atau menjadi daya tarik wisatawan dari luar kota. Ternyata coffee shop ini menarik semua kalangan. Tidak hanya anak muda, banyak pegawai kantoran juga menjadikan coffee shop sebagai tujuan terakhir di saat malam. Banyaknya pesaing menjadi tantangan bagi pemilik coffee shop. Manajer Kopi Cantel Aulia mengatakan, 2 tahun yang lalu coffee shop di Bandung masih sedikit dan berpeluang besar, berbanding terbalik dengan keadaan saat ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Gita Ismi Azizah, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.